Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Kita mengadakan aksi di lingkungan Pemda Kabupaten Karawang, di mana kita melakukan aksi bersama dengan para petani dan para buruh-buruh yang saat ini sama-sama kena dampak lah, secara langsung maupun tidak langsung. Hari ini kita sedikit akan berbincang-bincang dengan beberapa kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh yang juga ikut aksi di hari ini. Mungkin di samping saya kita akan tanya-tanya langsung, yaitu boleh Pak? Boleh. Diperkenalkan namanya Ya, Pak? ini namanya Pak Usi. Pak Uzi. Ya. Dari petani mana Pak? Dari petani Karawang, Truk Jambe. Oh, Truk Jambe. Ya. Dari STTB. Oh ya. Lalu ada serikatnya juga? Ada. Oh, namanya apa Pak? STTB ya? Ya. Iya, STTB Serikat Tani Truk Jambe Bersatu. Oke, kawan-kawan, juga ada kawan kita yang samping dari STTB ya? Ya. Artinya apa, sejarahnya gimana itu? Perkenalkan dulu boleh? Oh ya, nama saya Wawan gitu Pak, dari Jambe. Kita berasal kalau dari STTB itu berawal dari apa? Dari konflik ya mungkin dulu sejarah perawalan permulaan adanya organisasi ini kita di konflik masalah Serikat? lahan. Panjangannya jadi serikat? Serikat Tani Truk Jambe Bersatu dan Oh. STTB itu. Oke, kawan. Jadi sekarang mungkin kita mulai dengan Bapak apa tadi? Bapak Uzi. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang bagaimana sih Hari Tani ini dan juga kenapa sih Bapak ini bisa ada di sini gitu. Oke Pak, kita akan tanya kira-kira apa dampaknya nih? Berdampak nggak sih Pak Iya, dengan iya. adanya kebijakan pemerintah lah, terutama dengan harga pupuk atau segala macam? Kira-kira Bapak bisa ceritakan nggak sebagai petani apa yang terjadi gitu? Ya, caranya gini. Kalau tani dari tempat kita itu yang susah, nggak banyak bandarnya. Kalau persusahannya dari saya, Oh, Bang, gitu. jalannya masih rekor. Oh, jalannya, Ya. jadi infrastruktur ya berarti Pak? Ya. Lalu kalau untuk Bapak sendiri bertani itu ada berapa komoditas itu? Maksudnya apa cocok tanam saja? Apa ada ladang, ada kebun atau segala macam? Ya cukup, kalau ladang ada, kebun banyak gitu aja yang kita tanam. Ya saya suka nanam ubi galar, ubi kayu, ya suka apa aja yang ditanam itu mau kan, cuman nggak ada yang bisa jalankan. Nggak ada yang belinya Ya. susah. Apa susah buat distribusinya atau emang yang daya belinya itu yang nggak ada? Ya nggak ada, yang itu nggak ada banyak kayak gini kan. Memang kalau dekat jalan bagus, Heeh. pasti bagus harganya. Kan. Oh, Kalau saya susah ngambilnya. artinya gini Pak ya, adanya tanaman dari petani, ada komoditi dari petani, Ya. itu tergantung dari infrastruktur atau jalan-jalan ke tempat tersebut. Ya, Begitu. jalan. Artinya berarti pemerintah Minta jalan lalu lintas itu sampai penerangan juga itu belum ada kan dari Oke. pemerintah. infrastruktur itu berarti terbagi dalam jalanan beraspal, Ya, penerangan, ya kan, penerangan nggak ada. dan kan. angkutan bersih juga ya, terutama ya. supaya nanti distribusinya biar cepat. Nah, Bapak aja nanamnya juga enak, Nah, enak. yang beli banyak. banyak itu maunya. Kalau memangnya udah betul jalannya, udah biasa-biasa aja lah gitu. Pasti cocok tanam kita subur lah. Oke, tanam Pak. Kita. Kalau dalam dampak sekarang ini kan lagi rame COVID ya, Corona ini ya di Indonesia dalam 1 tahun ini kan dalam pertengahan tahun sampai sekarang pun malah makin banyak nih. Ya, Itu bertambah. kalau untuk petani sendiri kira-kira apa ada perubahan nggak? Apa waktu berangkat ke sawahnya harus pakai masker atau gimana? Ada perubahan nggak? Ada Ya, dampak? enggak, kalau dari saya enggak ada. Oh, nggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Ya, Sama jelas. sekali enggak ada. Oh nggak ada. Jadi Ya. seperti berjalan seperti biasa. Ya, biasa aja. Di daerah Bapak ada yang terkena nggak COVID? Enggak ada. Oke Pak, kalau nggak ada yang terkena COVID artinya tetap kita harus jaga-jaga ya. Ya, iya. Walaupun ketemu berkumpul gini Ya. harus pakai namanya physical distancing ya. Oh, iya, iya. Nggak langsung gitu pakai Ya, masker iya, gitu. iya. Terus tadi berangkat jam berapa ke sini? Hampir jam 10 lah. Terus ikut aksi ini udah sering apa baru ini? Lagi dulu sering. Oh gitu. Iya. Pernah ceritain nggak? Ada nggak aksi-aksi kemana gitu? Pernah? Pernah. Kemanapun dari daerah ini pernah.
Terus sawahnya ditinggalin gitu, nggak ada yang... Ya pasti kalau gitu kan kenapa ada di sawah terus. Artinya Bapak ikut berjuang mau merubah nasib nih Iya, tentang bagaimana harga-harga pupuk juga berarti kan Iya. pengennya turun. Pengennya apa nih harapannya petani nih? Harapan kita harga pupuk berbanding sama tanaman-tanaman kita itu berbanding aja lah. Maunya kayak gitu. Jadi Lalu- seimbang gitu maksudnya. Ya bersama lah. Sama Ya. jangan sampai pupuk tinggi gitu, Ya. harga rendah Ya. gitu ya. Kan tani yang susah. Terus ada masalah ada dengan tengkulak atau segala macam itu? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pengennya Bapak tuh pokoknya hasil tani itu pokoknya Ada yang bagus, terus Ya, dijual ada yang- cepat Ya. sama harganya bersaing ya. Ya, kayaknya kayak gitu. Oke, Tani Pak. kita kan kalau adanya subur tani, kayaknya kayak gitu. Ya kan? Siap. Kawan-kawan, kita juga kedatangan kawan-kawan juga dari STTB, kita tanya sedikit. Kawan, bagaimana nih apakah petani-petani ini sekarang ini apakah benar nggak ada dampak gitu? Kurang berdampak gitu Covid itu. Berdampak kayaknya banyak dari ya, masalah berdampak. Satu ya mungkin dari apa kita intensitas kita kerja keluar itu kita ya terjangkau juga. Mungkin kalau kayak musim begini kan kita susah juga untuk bertani gitu kan, karena Iya. dampak dari air itu kan kita nggak punya air kan. Terus kita cuma bertani sana cuma untuk mengandalkan dari hujan aja gitu. Oh, tak ada hujan ya Iya, berarti ya. kalau misalnya nanti musim kemarau kayak gini kan kita bisa kerja keluar. Nah karena ada dampaknya Covid ini kita jadi terhambat, kita nggak bisa kerja keluar gitu. Agak-agak punya dampak yang nggak bagus lah gitu ya. Iya. Lalu Penghambatannya. kita juga mau tahu nih tentang serikat tani ya, serikat tani yang sekarang kan juga ada nih di Karawang ini terbagi banyak ya. Ada banyak ya serikat-serikat, ada Sepetak yang kita tahu ya. Itu hubungannya apa nih STTB sama Sepetak dan tahun lain, apakah ada saling komunikasi atau memang saling kumpul bareng apa gimana? Ya komunikasi kita sering sama organisasi-organisasi lain karena kita sama satu apa ya, satu harapan juga untuk mesejahterakan para petani Iya. lah gitu kan istilahnya. Jadi kita ya usaha dan satu tujuan itu ya kita coba untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman dan sering-sering ya gitu. Oke, dari segi sekarang ini kan kebijakan pemerintah kita tahu ya Kang ya, bahwa Omnibus Law ini ternyata tidak hanya berdampak kepada kaum buruh pabrik saja, tapi di seluruh elemen masyarakat, dari seluruh lapisan kerja-kerja di masyarakat, kegiatan organisasi di masyarakat juga, dan lapisan-lapisan lain. Pokoknya intinya seluruh lapisan berdampak gitu loh. Salah satunya adalah petani. Di sini kan ada yang namanya tanah petani ya, kadang-kadang di Omnibus Law ini juga dibuat sedemikian rupa supaya petani ini kayak segitu gampangnya diambil tanahnya oleh para pemodal atau korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Nah, apa yang Kang tahu itu tentang Omnibus Law ini, apakah bagus atau bagaimana nih? Menurut saya sih ya gimana ya, dampaknya negatif juga sih untuk para petani. Yang satu ya mungkin dari tadinya notabene mereka itu seorang petani, ketika lahannya atau garapannya itu lahan pertaniannya itu diambil oleh suatu perusahaan, ya mereka tidak bisa. Lalu dampak Omnibus Law sebenarnya dari dulu itu udah ada ya. Sekarang Omnibus Law udah mulai mau diterapkan pemerintah, di mana petani-petani ini yang memiliki tanah garapan atau yang punya tanah sendiri itu sering terkena kasus yang berupa perampasan tanah. Kira-kira Kang di Karawang ini pernah dengar atau emang udah merasakan sendiri di sekelilingnya ini, ada nggak petani yang berteriak gitu tentang tanahnya yang dirampas pihak gitu? Ada kan? Kalau untuk itu ya mungkin kita juga di sini semua pernah ngalamin, ya, kita ngalamin semua di sini kita. Dan sebelum adanya organisasi ini kita dulu udah pernah ngalamin, terus diadakan organisasi ini ya kita untuk lawan itu lah. Karena ketidakadilan itu jadi kita sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun kita mengelola lahan itu, menggarap lahan bertahun-tahun. Ya, ternyata ya sama apa ya, usaha itu ya cuma diambil gitu aja, kita diusir gitu aja tanpa ada apa ya, Karena penggantian. tidak lanjutnya seperti ada negosiasi atau tawar-tawaran harga itu nggak ada apa gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi
udah berarti kawan-kawan yang di sini nih merasakan langsung lah ya. Merasakan langsung gitu, merasakan Bagaimana bukan hanya sekedar cerita. Iya ya. Nggak hanya omongan. Lalu bagaimana sih kisahnya ya? Kita juga pengen tahu ya, di Karawang juga, terutama di daerah-daerah lain juga banyak ya. Kita kenal bahwa tanah petani ini sering ada sengketa ya dengan pemerintah, dengan pengusaha. Kita mau tahu nih, ada nggak pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan petani yang di Teluk Jambe apa yang di Karawang ini tentang hal tersebut? Waktu beberapa tahun belakang itu kita pernah juga ya, kita berhadapan dengan dari satu konflik dengan salah satu perusahaan, tapi yang berhadapan langsung dengan kita itu bukan dari Bukan dari pengusaha? Bukan, malah dari aparatur pemerintahan gitu. Oh, jadi kayak polisi apa Iya, gitu-gitu? polisi, Oh. Brimob gitu. Di depan Satpol itu PP gitu. berhadapan langsung? Iya, berhadapan langsung. Kita juga pernah ditodong langsung sama water cannon berapa dulu itu? 3-2 itu dulu. Artinya kawan-kawan yang di petani ini melihat langsung lah ya, betapa melihat langsung. pengusaha ini benar-benar dibela langsung Iya, oleh oleh pemerintah ya. Siap. Jadi ada nggak harapannya di Hari Tani ke depan ini, apa yang diinginkan dan diharapkan di kawan-kawan petani ini untuk biar kita tahu dan ada perubahan lah ke depannya? Ada nggak? Mungkin salah satunya harapan dari petani itu ya mungkin salah satunya untuk sejahtera lah mungkin ya, sejahtera dari hasil pertanian, dari hasil peternakan. Mungkin harapan kami ke depannya bisa ya, salah satu keinginan itu bisa pemerintah bisa melihat ke sana ke dalam bisa memperbaiki infrastruktur jalan lah untuk mempermudah hasil pertanian juga, hasil peternakannya juga para petani Lancar mempermudah ya, lah distribusinya lancar ya, Iya. cepat juga barangnya, nggak Iya. cepat membusuk kalau di perjalanan, karena kan suka Iya, cepat iya. membusuk gitu kalau ya, tanaman. kayak di sana kan banyaknya notabene jeruk kayak pisang gitu. Jadi kalau misalnya udah waktunya memanen, terus fasilitas jalannya kalau lagi musim hujan ini kan mereka tidak bisa mengeluarkan hasil taninya, itu ya terpaksa membusuk gitu. Iya. Tidak mau. Oke kawan, kita kenal ya kawan ya, bahwa buruh, tani, nelayan, dan miskin kota, elemen masyarakat yang bawah lah umumnya ya. Ini kita sama-sama satu nasib lah ya, Iya. satu nasib. Ada nggak perasaannya gimana kalau udah pas ketemu aksi ini, bertemu buruh itu, ada kesan-kesannya nggak kira-kira? Oh, ini kalau dulu kan aksi kan buruh, biasanya petani, nah sekarang ada buruh, kira-kira gimana pendapatnya? Pendapat saya ya untuk semua buruh atau dari serikat-serikat yang terkait untuk kesejahteraan itu ya sama aja sih sebenarnya, sama-sama satu tujuan lah, sebenarnya ingin sejahtera, terus ingin makmur lah gitu. Istilahnya dari segala elemen itu kan artinya mungkin itu aja gitu. Ya. Oke kawan-kawan, tadi kita udah berbincang banyak dengan bapak petani dan juga akang-akang yang juga yang anggota dari Serikat Tani yang juga punya jaringan luas ya. Jadi bahwa buruh dan tani itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Berarti dari memang negara kita adalah negara agraris, dari zaman dulu kala itu bahwa kita bertani adalah pekerjaan utama ya. Jadi saat ini para pejabat-pejabat, para presiden sekalipun, presiden pertama, kedua, itu berasal orang tuanya pasti ada hubungannya dengan petani. Nah, harapan kita semua tidak jauh dan tidak lain adalah untuk supaya agar pemerintah benar-benar memikirkan bagaimana nasib para petani, para buruh, nelayan, dan pemuda, perempuan, pokoknya semua elemen ini bisa terakomodir oleh pemerintah untuk sejahtera. Sebenarnya tadi kita ambil poinnya bahwa sejahtera ya, nggak minta macam-macam ya. Artinya bahan-bahan pokok murah ya kan, harga sembako, harga pupuk, dan terutama juga kalau buat kaum buruh ya nilai UMK-nya, bahwa upahnya juga, kalau upah buruh itu tinggi, otomatis kan daya beli masyarakat juga beli ya. Petani juga kalau jual ke buruh, tadinya kalau upahnya cuma rendah, belinya cuma satu. Tapi kalau upahnya tinggi, tadinya beli satu, beli tiga. Bener nggak kayak gitu? Artinya karena apa? Artinya adanya suatu saling simbiosis, mutualisme gitu, saling menguntungkan. Untuk hari ini kami kira mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini, kawan-kawan semua. Kalau begitu kita yel-yel dulu gitu ya.
Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Hidup semua rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup!